Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Krestu semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam dunia Islam, LGBT sering dikaitkan dengan kaum Nabi Lut. Kisah mereka yang terlibat dalam perilaku seks menyimpang diabadikan dalam beberapa ayat Al-Quran sebagai peringatan akan dosa-dosa mereka. Namun, sulit menemukan catatan sejarah mengenai kaum LGBT setelah masa Nabi Lut hingga masa Rasulullah Muhammad. Meskipun demikian, terdapat riwayat-riwayat syahih yang mencatat keberadaan waria di masa Rasulullah. Agar tidak kebingungan, kita perlu memisahkan dulu apa itu waria dan apa itu homoseksual atau LGBT. Waria belum tentu LGBT, dan LGBT belum tentu waria. Pada video ini, akan dibahas mengenai pandangan Al-Quran terhadap waria dan bagaimana penafsiran para ulama mengenai ayat-ayat tersebut. Selanjutnya, akan dilakukan perbandingan kondisi waria di masa Rasulullah dengan waria di masa kini, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai fenomena ini. Dalam Al-Quran, terdapat ayat yang membahas kebutuhan seksual dan keinginan laki-laki terhadap wanita. Salah satu contohnya adalah ayat 31 dalam surah An-Nur, yang menyuruh wanita untuk menutupi perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat. Ayat-ayat semacam ini menggarisbawahi perlunya menjaga kehormatan dan etika dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Islam. Namun yang menarik, ayat ini menyebutkan tentang para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan. Ayat ini sering ditafsirkan oleh para ulama dengan berbagai pendekatan. Beberapa ulama memahami ayat ini secara harfiah, yaitu mengacu pada pelayan laki-laki yang sudah tua, yang tidak memiliki keinginan seksual terhadap wanita. Maka dari itu, dalam terjemahan disisipkan dalam tanda kurung, yang artinya tidak ada dalam Al-Quran, atau itu merupakan penafsiran. Terkait penafsiran ayat tersebut, pendapat ulama bervariasi. Beberapa ulama berpendapat bahwa waria tidak termasuk dalam kategori para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Mereka menganggap waria sebagai kelompok yang berbeda, yang mungkin memiliki dorongan seksual terhadap laki-laki, perempuan, atau keduanya. Sebagian ulama tradisional berpendapat bahwa ayat-ayat yang mengacu pada laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan adalah penghormatan terhadap mereka yang memilih hidup sebagai eunuch atau kasim, karena alasan tertentu, seperti menjadi hamba istana atau melayani perempuan-perempuan di lingkungan tertentu. Dalam pandangan ini, peran waria atau eunuch dalam masyarakat dianggap sebagai bentuk pengabdian dan pelayanan tanpa ada konotasi seksualitas. Sementara beberapa penafsir modern cenderung memberikan interpretasi yang lebih luas terhadap ayat-ayat tersebut. Mereka berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut dapat melibatkan penerimaan waria sebagai individu yang berbeda secara gender dan seksualitas. Mereka menganggap bahwa Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan waria, namun ayat-ayat tersebut dapat membuka ruang untuk memahami berbagai variasi identitas gender dan seksualitas dalam Islam. Sebagian ulama modern juga mencatat bahwa waria adalah kelompok yang rentan dan seringkali menghadapi diskriminasi sosial. Oleh karena itu, mereka mengadvokasi pentingnya memperlakukan waria dengan adil dan menghormati hak asasi mereka, serta menekankan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan dalam Islam. Perlu diingat bahwa pandangan dan penafsiran ulama dapat bervariasi, dan masyarakat Muslim memiliki pendapat yang beragam tentang isu-isu ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengakui dan menghormati keberagaman pandangan dalam mencari pemahaman tentang peran waria dalam konteks Al-Quran. Terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan waria, yaitu individu yang memiliki karakteristik atau identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis mereka. Setidaknya, ada 6 nama waria dari riwayat yang berbeda, yaitu Hit, Annah, Mati, Hanab, Hadm, dan Anjasah. Ulama berselisih tentang siapa nama sebenarnya, karena kisahnya sangat mirip. Dalam riwayat Imam Bukhari diceritakan, Ummu Salamah, salah satu istri Nabi, menceritakan bahwa Nabi masuk ke rumahnya, dan di sana terdapat seorang waria yang bernama Hit. Ummu Salamah mendengar Hit berbicara kepada Abdullah bin Abi Umayyah, saudara sepersusuan Ummu Salamah. Hit berkata, "Wahai Abdullah, jika esok hari Allah memenangkan Taif untukmu, maka aku akan menunjukkan kepadamu anak perempuan Kailan. Dia memiliki 4 lipatan perut ketika menghadap ke depan karena gemuk, dan 8 lipatan perut ketika membelakangi." Nabi mendengar pembicaraan tersebut, dan bersabda kepada Abdullah bin Abi Umayyah, "Jangan biarkan mereka masuk ke rumahmu." Hit merupakan seorang budak yang telah dimerdekakan oleh Abdullah bin Abi Umayyah, dan sudah sering keluar masuk ke rumah Nabi. Meskipun Nabi melarangnya untuk masuk ke rumah,
hal ini bukanlah karena kondisi waria tersebut, tetapi karena pembicaraannya yang tidak pantas, yang mendeskripsikan bentuk tubuh wanita gemuk dengan banyak lipatan di perutnya. Kemudian, dalam kisah yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Ibnu Ishaq, waria itu bernama Anah. Dia memiliki peran yang menonjol dalam interaksi dengan para sahabat dan Nabi Muhammad. Dalam riwayat tersebut, Anah berbicara kepada Aisyah, istri Rasulullah, untuk meminta informasi mengenai seorang wanita yang bisa menjadi calon istri untuk Abdurrahman bin Abi Bakar. Dia memberikan deskripsi fisik wanita tersebut dengan rinci, mencakup bentuk tubuhnya yang gemuk dengan 4 lipatan perut dan 8 lipatan punggungnya. Rasulullah mendengar pembicaraan ini dan memberikan instruksi kepada Anah, "Wahai Anah, keluarlah dari Madinah, pergilah ke Hamra al-Asad, disitulah tempat tinggalmu." Anah dikisahkan juga sering masuk ke rumah Rasulullah, karena memiliki hubungan perbudakan dengan salah satu anggota keluarga Rasulullah. Pengasingan Anah oleh Rasulullah ke Hamra al-Asad menunjukkan sikap Nabi terhadap perilaku dan sikap Anah yang tidak sesuai dengan identitas seksualnya, di mana lisannya mirip wanita, yang suka mensifati bentuk tubuh wanita yang dianggap tidak proporsional. Selanjutnya, Mati, salah seorang waria di zaman Nabi yang dikisahkan dalam riwayat oleh Ibnu Ishaq. Menurut riwayat tersebut, ada 3 waria yang dikenal pada masa Rasulullah, yaitu Mati, Hadm, dan Hid. Riwayat lain menyebut, Mati adalah pengawal yang mengendalikan unta istri Rasulullah. Maka tidak heran, jika dia sering keluar masuk rumah Nabi, dalam kondisi para istri Nabi tidak memakai hijab. Mati pernah mengatakan kepada Khalid bin Walid, bahwa jika kota Taif ditaklukkan, Khalid tidak boleh membiarkan Badiah binti Ghailan melarikan diri. Mati memberikan deskripsi tentang Badiah yang gemuk, dengan perut yang berlipat 4 dan belakang yang berlipat 8. Rasulullah mendengar percakapan tersebut, dan terkejut bahwa Mati mengetahui hal-hal yang tidak pantas diucapkan tersebut. Rasulullah kemudian menginstruksikan kepada istrinya, untuk tidak membiarkan Mati masuk ke dalam rumahnya, dan Mati dilarang memasuki kota Madinah, ketika Rasulullah dan kafilahnya tiba di Dzulhulaifah. Namun suatu hari, ada seseorang yang menyebutkan, bahwa Mati adalah orang miskin yang membutuhkan makanan. Oleh karena itu, Mati diperbolehkan masuk ke kota Madinah setiap Jumat atau Sabtu. Kebijakan ini tetap berlangsung hingga masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Selain Mati, Rasulullah juga mengasingkan 2 temannya, yaitu Ham dan Hid. Dalam riwayat ini, Musa bin Abdurrahman bin Ayas bin Abi Robiah berpendapat bahwa ada 3 waria pada masa Rasulullah, sementara Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isyobah fi Tamyiz as-Sahabah yang berisi biografi para sahabat, menganggap Ham dan Hid adalah orang yang sama. Dalam riwayat ini, kita melihat bahwa Rasulullah memperlakukan Mati dengan hati-hati dan mengambil tindakan untuk menjaga privasinya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam agama Islam, terdapat aturan dan etika yang mengatur hubungan dengan orang-orang seperti Mati. Meskipun Mati dianggap buruk oleh sebagian orang, Rasulullah tetap memperlakukannya dengan adil dan memberikan akses walaupun terbatas ke kota Madinah untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Abu Mansur Al-Bawardi dari Aisyah dalam kitabnya Mujamah Sahabah, disebutkan bahwa Rasulullah memiliki seorang pengawal waria bernama Anjasah. Anjasah dikenal memiliki suara yang merdu dan bernada tinggi. Dalam Sahih Bukhari dikisahkan, suatu hari, ketika Nabi Muhammad mendengar suara Anjasah yang melantunkan nyanyian dengan indah, kemudian Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada Anjasah, "Pelan-pelan wahai Anjasah, janganlah engkau pecahkan gelas-gelas kaca." Kisah ini menunjukkan bahwa Rasulullah memperlakukan Anjasah dengan baik dan memberikan arahan yang tepat. Meskipun Anjasah memiliki sifat-sifat yang berbeda dari kebanyakan laki-laki, Rasulullah tidak menghukumnya atau menjauhkannya dari masyarakat. Sebaliknya, Rasulullah memberikan nasihat yang lembut dan bijaksana kepada Anjasah. Dalam riwayat yang lain, terdapat keterangan dari Tabrani bahwa Rasulullah melarang Anjasah masuk ke kota Madinah. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci alasan di balik larangan ini, apakah karena sifat-sifatnya yang menyerupai perempuan, atau melakukan keonaran di tengah masyarakat karena suaranya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah, Rasulullah tidak serta-merta mengasingkan waria itu, hanya karena melihat kalau mereka adalah waria, namun baru diusir setelah waria itu melakukan hal yang tidak sopan. Karena kalau mereka diusir karena kewariaannya, tentulah Rasulullah langsung mengusirnya begitu melihatnya. Ditambah lagi, beberapa kisah menyebutkan bahwa waria itu menjadi pengawal Nabi dan mengurusi unta dari istri Nabi, yang menandakan bahwa Rasulullah tidak langsung mengusirnya begitu melihat waria. Dari riwayat-riwayat ini bisa disimpulkan bahwa jumlah waria di masa Rasulullah ada 4, yaitu Hid, Anah, Mati, dan Anjasah, sebagaimana pendapat Ibnu Hajar yang memasukkan keempatnya dalam kitab biografi sahabat sebagai seorang waria. Tetapi, jumlah ini tidak disepakati para ulama.
Menurut Abu Salamah bin Abdurrahman, ada dua waria di masa Rasulullah, yaitu Hid dan Mati. Sementara Abu Ubaid al-Bakri mengatakan ada tiga, yaitu Hid, Hadm, dan Mati. Menurut Al-Waqidi, meski cerita tentang waria ini sama, namun itu bisa saja terjadi dua kali. Karena Hid adalah budak yang dimerdekakan oleh Abdullah bin Abi Umayyah, dan Mati adalah budak yang dimerdekakan Fahita, kemudian Rasulullah mengasingkan keduanya ke Huma. Dalam mencari informasi tentang hadis-hadis yang secara spesifik menyebutkan waria, penting untuk dicatat bahwa tidak ada hadis yang secara eksplisit menyebutkan kata waria, banci, atau transpuan. Namun, ada beberapa hadis yang diinterpretasikan oleh beberapa ulama yang merujuk pada waria. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah waria di masa Rasulullah. Berikut ini beberapa pandangan ulama terkait perbedaan ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak ada waria di masa Rasulullah. Beberapa ulama berpendapat bahwa konsep waria tidak dikenal pada masa itu dan tidak ada hadis yang secara spesifik membahas waria. Mereka berargumen bahwa waria adalah fenomena sosial yang muncul di kemudian hari. Pendapat kedua menyebutkan bahwa ada waria di masa Rasulullah. Sebagian ulama berpendapat bahwa ada beberapa hadis yang menunjukkan keberadaan individu dengan karakteristik yang mirip dengan waria di masa Rasulullah. Mereka menginterpretasikan hadis-hadis tersebut untuk menyiratkan keberadaan waria di masa tersebut. Salah satu contoh hadis yang diinterpretasikan oleh beberapa ulama sebagai merujuk pada waria adalah hadis yang menceritakan tentang muhannathun, laki-laki yang memiliki sifat atau penampilan yang feminin. Dalam hadis tersebut, Rasulullah melarang muhannathun untuk masuk ke dalam kamar mandi wanita. Beberapa ulama menganggap bahwa muhannathun ini merupakan waria. Namun perlu diingat sekali lagi, bahwa ini adalah interpretasi dari beberapa ulama, dan bukan pandangan seluruh ulama yang diterima secara universal. Penting untuk mencatat, bahwa pandangan tentang waria di dalam Islam berkembang seiring waktu, dan mungkin ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hal ini. Pada masa Rasulullah, terdapat larangan terhadap perbuatan laknat bagi laki-laki dan perempuan yang menyerupai lawan jenis. Hal ini mengacu pada hadis-hadis yang mendorong umat muslim untuk menjaga ketertiban dan kesopanan dalam berpenampilan, serta perilaku mereka. Rasulullah menekankan pentingnya membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam penampilan dan berperilaku, sesuai dengan kodrat masing-masing jenis kelamin. Hukuman bagi waria pada masa Rasulullah adalah hukuman pengasingan. Dalam konteks ini, hukuman asing mengacu pada tindakan mengasingkan waria dari masyarakat sebagai bentuk penegakan aturan dan penjagaan ketertiban. Waria yang terbukti melanggar norma-norma yang ditetapkan oleh Islam terkait penampilan dan perilaku mereka dapat diasingkan agar tidak mempengaruhi dan merusak nilai-nilai sosial yang dijunjung oleh masyarakat Muslim. Warisan kebijaksanaan Nabi Muhammad menunjukkan bahwa waria pada masa itu tidak dihukum mati, melainkan diasingkan. Terdapat beberapa alasan mengapa waria tidak dihukum mati. 1. Islam mengajarkan keadilan dan kasih sayang sebagai prinsip dasar dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, menghukum mati waria bisa dianggap tidak adil dan kejam. Dengan mengasingkan mereka, bisa memberikan kesempatan untuk perbaikan dan kesempatan meraih taubat. 2. Islam memandang bahwa manusia memiliki kelemahan dan kesalahan. Dalam kasus waria, dianggap ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi mereka dalam menjadi seperti itu, seperti faktor bawaan atau pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, penekanan Islam lebih pada perbaikan dan pembinaan daripada hukuman yang menghilangkan kesempatan hidup. 3. Dengan mengasingkan waria, tujuan utamanya adalah untuk mengarahkan mereka pada jalan yang benar dan memperbaiki perilaku mereka. Islam menganjurkan upaya nyata untuk menghilangkan perilaku penyimpangan dan memperbaiki individu agar dapat kembali berfungsi secara sosial. Salah satu redaksi yang menarik adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di mana ada seorang waria yang menggunakan pewarna kuku di tangan dan kakinya, kemudian Rasulullah mengasingkannya ke daerah Naki. Ketika Rasulullah ditanya, mengapa mereka tidak dibunuh, beliau menjawab, aku dilarang membunuh orang yang sholat. Yang menarik dari kisah-kisah waria di zaman Nabi Muhammad adalah tidak ditemukannya catatan bahwa para waria ini melakukan maksiat seksual. Mereka hidup seperti biasa, namun dengan sifat seperti wanita, seperti suka bergosip, atau gerak-geriknya yang mendayu-dayu. Dan yang menarik lagi adalah, di samping banyaknya riwayat tentang larangan dan hukuman terhadap pelaku penyimpangan seksual, tidak ditemukan riwayat yang menunjukkan diberlakukannya hukuman penyimpangan seksual terhadap para waria di masa Rasulullah. Mereka hanya diasingkan, bukan dihukum cambuk seperti para pezina, karena mereka tidak melakukan liwat, yaitu pemakaian dubur untuk bersenggama, maupun berzina.
Selain itu, ulama sepakat, penyimpangan gender yang mereka rasakan adalah bawaan lahir, bukan sesuatu dibuat-buat, atau karena pengaruh lingkungan ketika mereka sudah dewasa. Sehingga mereka dianggap tidak berdosa dengan kewariaannya, namun tetap diwajibkan menghilangkannya. Fenomena waria yang ada saat ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dapat mencakup perasaan ketidakcocokan antara identitas gender yang dirasakan dengan jenis kelamin yang diberikan pada saat lahir. Seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai waria mungkin merasakan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan dengan jenis kelamin yang ditetapkan secara biologis. Selain itu, faktor-faktor eksternal juga dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi waria. Tekanan sosial, stigmatisasi, dan diskriminasi terhadap individu yang berbeda dalam hal identitas gender dapat memaksa mereka untuk menyembunyikan identitas mereka atau bahkan mengadopsi identitas waria. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tidak semua waria adalah pelaku LGBT, pelaku seks menyimpang, atau pelaku perzinahan. Para ulama tidak menutup mata tentang keberadaan waria. Dalam literatur fikih klasik, bisa dijumpai banyaknya pembahasan yang berkaitan dengan waria, seperti hukum waria menjadi imam sholat, hukum hewan sembelihan waria, hukum pernikahan antara wanita normal dengan waria, hukuman bagi waria, dan lain-lain. Meskipun tidak semua waria terlibat dalam perilaku yang terkait dengan pekerjaan seksual, faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan stigmatisasi dari masyarakat sekitarnya justru dapat mendorong sebagian dari mereka ke dalam industri prostitusi tersebut. Nah, waria dengan kondisi inilah yang dilarang keras Islam. Salah satu dampak yang signifikan dari perilaku waria modern adalah peningkatan risiko HIV/AIDS. Kehidupan yang terkait dengan pekerjaan seksual dan gaya hidup yang terkait dengan komunitas waria tertentu dapat meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS. Kesimpulannya, dalam agama Islam, terdapat ketegasan terhadap praktik LGBT yang dianggap menyimpang, namun tetap membedakan apa itu waria dan apa itu LGBT. Kisah waria di zaman Rasulullah memberikan kita gambaran bagaimana memandang dan memperlakukan waria yang bukan pelaku LGBT dengan baik dan bijaksana. Dari sini kita bisa belajar, Islam mengajarkan untuk memvonis orang atas dasar perilakunya, bukan latar belakang atau orientasi gendernya. Kemudian dalam Al-Quran, peristiwa kaum Nabi Lut disebutkan sebagai contoh peringatan bagi umat manusia, yang mana mereka dihancurkan karena terlibat dalam praktek homoseksual, yang dianggap sebagai tindakan yang melanggar ketentuan Tuhan. Islam mengajarkan norma-norma seksualitas yang didasarkan pada hubungan antara pria dan wanita dalam ikatan pernikahan yang sah. Praktik yang melanggar norma-norma ini dianggap sebagai penyimpangan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.